Saudara-saudari semuanya, kita bicara mengenai dunia orang mati dengan catatan awal. Nah, ini adalah ajaran Gereja Katolik mengenai dunia orang mati. Ajaran Gereja Katolik mengenai dunia setelah kematian. Mungkin akan ada perbedaan satu dua hal dengan ajaran budaya Anda atau adat Anda atau ajaran agama lain, ya pasti ada perbedaannya. Namun karena kita adalah orang Katolik, maka kita mesti ikut yang diajarkan di dalam Gereja Katolik. Kalau orang agama lain tidak ikut ajaran Gereja Katolik, ya tidak apa-apa, karena itu orang agama lain. Agama A, ya silakan mengikuti ajaran agamanya. Agama B, silakan mengikuti ajaran agamanya. Tetapi keliru kalau seorang Katolik mengikuti ajaran yang berasal bukan dari Gereja Katolik. Ini catatan nomor 2. Maka tujuannya sederhana. Setelah Anda mendengarkan obrolan simpel pada malam hari ini, Anda tahu bagaimana persisnya ajaran Gereja Katolik mengenai dunia orang mati. Nah itu tujuannya. Sehingga pikiran Anda menjadi jernih, tidak terombang-ambingkan oleh ajaran leluhur yang tidak selalu benar, oleh ajaran agama lain yang tidak selalu benar, tetapi pikiran dan hati Anda diisi oleh ajaran gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik yang 100% menyampaikan kebenaran wahyu Allah. Ini keyakinan. Tujuannya. Saya mulai segera saudara-saudari. Anda pasti banyak bertanya mengenai ini. Saya yakin, makanya saya langsung pasang di bagian paling awal. Benarkah ada yang namanya roh? Karena ini sering menjadi pertanyaan kita di mana-mana. Nah ini roh gentayangan, bisa ngelihat gak ini? Bisa ya? Nah cuman seperti ini. Saya mulai dari pertanyaan saja. Nomor 2, saya juga mulai dari pertanyaan lagi. Apakah roh orang mati masih beredar di sekitar rumah sampai 40 hari? Ini menjadi pengertian umum di beberapa budaya, di beberapa ajaran leluhur bahwa katanya kalau orang meninggal dunia 40 hari masih di sekitar, 1 hari masih di kamar, 2 hari buka pintu keluar kamar, 3 hari di ruang tamu, setelah seminggu nanti di teras, ya. Hari nanti di kebun, makin menjauh 40 hari hilang entah kemana. Katanya begitu. Yang katanya ini apakah benar menurut ajaran Gereja Katolik? Kita akan jawab pada malam hari ini. Maka intinya ini, seperti apa sesungguhnya dunia orang mati atau seperti apa sesungguhnya dunia setelah kematian menurut ajaran. Saya mengajak setelah mendengarkan pada malam hari ini, kalau ada perbedaan dalam pikiran Anda, maka ajaran Katolik yang harus dipegang. Amin. Karena kita sering diracuni atau dikotori atau dipengaruhi yang paling ringan oleh ajaran-ajaran yang lain. Tapi kalau nanti ketika Anda mendapat pencerahan malam hari ini, Anda mesti pegang ajaran Gereja Katolik. Salah kalau Anda orang Katolik tidak pegang ajaran Katolik. Kalau orang agama lain ya silahkan di ajaran agamanya sendiri. Tapi kalau Anda orang Katolik mengikuti ajaran yang lain itu keliru. Nah itu catatan kuat pada bagian awal. Nomor 1, ada apakah setelah kematian? Nah Gereja Katolik mengajari kita ada apakah setelah kematian. Ajaran Gereja Katolik ditulis di dalam KGK, Katekismus Gereja Katolik 1021. Jadi ada apa setelah kematian? Itu ada ditulis ajarannya ada di sini. KGK, sedikit pengertian, adalah kitab ajaran gereja. KGK, Katekismus Gereja Katolik. Satu kitab yang berisi ajaran Gereja Katolik secara seluruhnya yang ditulis ringkas dalam KGK. Nah mengenai dunia orang mati ada di 1021. Mari kita membaca bersama-sama saudara-saudari. Perjanjian baru berbicara mengenai pengadilan
terutama dalam hubungan dengan pertemuan definitif dengan Kristus pada kedatangannya yang kedua. Tetapi berulang kali ia juga mengatakan bahwa setiap orang langsung sesudah kematiannya diganjari sesuai dengan pekerjaan dan imannya. Ini kan yang saya beri tanda tebal. Yang pertama pengadilan. Ada kata pengadilan di sini. Yang kedua langsung sesudah kematiannya. Dicatat baik-baik dua yang saya beri garis tebal. Pengadilan dan langsung sesudah kematiannya. Nya ini maksudnya setiap orang. Nya di situ maksudnya semua. KGK 1021. Maka kalau dapat kita simpulkan, ini kan ruwet kalau ini kan. Kalimat panjang-panjang ini. Saya ringkas dengan gambar. Nah, apa yang saya gambar di sini merupakan ringkasan dari KGK 1021. Jadi ini panjangnya ini. Kalau mau pendek ini, mau panjang ini. Mau panjang ini, mau pendek ini. Mau pilih yang mana? Pendek, ya sudah. Biasanya orang pilih yang pendek. Silakan dipelototin 30 menit. Silakan dilihat-lihat apa intinya. Mari kita lihat gambar ini. Bahasa panjangnya ini, bahasa pendeknya ini. Setelah kematian, atau lebih tepatnya pada orang mati, detik orang meninggal, ada pengadilan khusus yang namanya pengadilan pribadi. Lalu ada pengadilan umum yang namanya pengadilan terakhir. Jadi semua orang di dunia ini, agamanya apapun, sukunya apapun, apapun, pekerjaannya apapun, pendek kata semua manusia dari Adam dan Hawa sampai hari kiamat diadili dua kali. Yang pertama disebut pengadilan khusus atau pengadilan pribadi. Yang kedua pengadilan umum yang kita kenal dengan nama pengadilan terakhir. Biasanya orang Katolik kalau yang kedua ini tahu, pengadilan terakhir tahu ya. Biasanya tahu. Tetapi sebagian orang Katolik tidak tahu mengenai pengadilan pribadi. Ada yang tidak tahu mengenai pengadilan pribadi. Dikiranya kita hanya diadili pada akhir zaman, yaitu pengadilan terakhir. Padahal setiap orang pada detik kematiannya diadili sendiri-sendiri, pribadi demi pribadi. Maka disebut pengadilan pribadi, disebut pengadilan khusus. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dilihatnya Abraham dan di pangkuannya. Ada dua tokoh. Yang pertama orang kaya, yang kedua Lazarus, yaitu orang miskin. Keadaannya sama atau berbeda? Keadaannya sama atau berbeda? Silakan dijawab. Ayo kita baca sekali lagi, sama-sama ya, dari orang kaya. Orang kaya itu juga mati, lalu sementara ianya siapa? Orang kaya. Orang kaya apa? Menderita sengsara. Ketemu satu poin. Berarti orang kaya menderita sengsara. Sekarang Lazarus. Ianya siapa? Orang kaya memandang ke atas. Orang kaya memandang ke atas. Dia melihat apa? Melihat Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan siapa? Pangkuan Abraham. Berarti antara orang kaya dan miskin keadaannya sama atau berbeda? Berbeda. Ini mereka meninggal dan mati pada saat itu dua-duanya mati. Tetapi pada saat kematian itu di alam maut keadaannya sudah berbeda. Ini membuktikan apa? Mereka sudah diadili. Kalau belum diadili pasti sama keadaannya. Nunggu pengadilan antri. Tapi karena orang kaya menderita, Lazarus atau orang di dalam pangkuan Abraham berarti tidak menderita, keadaan mereka berbeda. Artinya
Dari ayat ini dapat disimpulkan saat mereka meninggal langsung ada pengadilan untuk memperjelas mereka ada di mana. Lazarus di pangkuan Abraham, orang kaya di dalam penderitaan. Ayat yang lain, sama-sama kita baca, ayo. Tetapi yang lain menegur dia, tidakkah engkau takut kepada Allah? Kita memang selayaknya dihukum. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di cerita apa ini? Cerita apa ini? Cerita dua orang penjahat yang disalibkan di kiri dan kanan Tuhan Yesus. Perhatikan bahwa dikatakan aku berkata kepadamu, munya siapa? Penjahat yang bertobat. Penjahat yang ikut Yesus pada detik-detik terakhir. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Akunya siapa? Yesus Tuhan di dalam Firdaus. Artinya pada detik orang ini meninggal, langsung jelas dia ada di mana. Ini membuktikan ada pengadilan pada saat orang meninggal. Kalau belum ada pengadilan berarti sama. Yang jahat dan yang baik sama kalau belum ada pengadilan. Tetapi ini terbukti bahwa orang kaya dan orang miskin berbeda keadaannya. Ayat-ayat ini membuktikan detik kematian terjadi, detik itu juga orang diadili langsung, tidak pakai nunggu, tidak pakai antri, tidak usah pakai nanti kapan-kapan, tapi detik orang meninggal. Ini ayat-ayat Alkitab yang mendukung ajaran tadi. Ini pengadilan pribadi tadi dua ini. Sekarang pengadilan terakhir. Sebelum ke pengadilan terakhir saya mengulang supaya tidak bingung. Jadi begitu orang meninggal, langsung diadili dan jelas keadaannya. Orang kaya tadi jelas, orang miskin tadi jelas. Penjahat yang bertobat pun jelas dia ada di mana. Itu yang diberi istilah pengadilan pribadi atau pengadilan khusus. Satu orang masing-masing diadili. Kalau nanti setelah seminar ini saya modar, detik itu juga saya diadili dan langsung jelas saya ada di mana. Romo di mana? Ya di surga lah tentu saja. Masa di neraka? Pastor loh saya ini. Nah kalau pastor di neraka Anda sebagai umat mau di mana coba? Ya pastor harus di surga supaya bisa mengajak Anda menunjukkan jalan menuju surga. Amin? Harus diamin nih saudara. Pengadilan terakhir. Ini ayat mengenali pengadilan terakhir. Yuk kita baca bersama-sama. Sama-sama. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengarkan suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ini cerita mengenai akhir zaman, hari kiamat. Belum terlalu jelas, tetapi sudah ada tanda-tanda. Diperjelas dalam bukti ayat yang kedua. Ada bukti ayat yang kedua yang dikutip dari Injil Matius. Ini jelas sekali. Bicara mengenai akhir zaman atau hari kiamat. Jadi kalau kita bicara mengenai akhir zaman, istilahnya itu bisa kiamat boleh, akhir zaman boleh, kedatangan Kristus yang kedua juga boleh. Jadi hari kiamat itu kita ada kiamat, akhir zaman, kedatangan kedua Kristus. Itu istilah-istilah yang kita perlu pahami. Ayat-ayat ini lebih jelas, sangat jelas bahkan. Mari kita baca sama-sama. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, maka ia akan
Ini jelas sekali, anak manusia itu Tuhan Yesus Kristus. Apabila datang dalam kemuliaannya, maksudnya akhir zaman. Yesus Kristus datang ke sini 2 kali. 2000 tahun yang lalu yang kita peringati dalam Natal, datang dalam kesederhanaannya. Dalam kekecilannya. Tuhan menjadi maha kecil, itu Natal. Tetapi nanti akhir zaman tidak lagi datang dalam kesederhanaan, tidak maha kecil, tapi maha mulia, maha besar, maha agung dalam kemuliaannya. Itu yang dimaksud. Untuk mengadili seluruh dunia. Ini yang diceritakan. Berarti gereja mengenai 2 pengadilan tadi sungguh merupakan hal yang benar. Mari kita lihat lagi ajaran gereja mengenai 2 hal ini. Mari kita baca bersama-sama. Kita simak bersama-sama, tidak dibaca, tapi disimak. Jadi ada 2 pengadilan, saudara-saudari. Ada 3 poin yang perlu Anda pahami, masing-masing 3 poin. Pengadilan pribadi, pengadilan terakhir. Perhatikan ke arah layar, jangan ke arah gantengnya saya. Pengadilan pribadi 3 poin, pengadilan terakhir 3 poin. Tetapi dari 3 poin itu ada dua yang berbeda, ada 1 poin yang sama persis. Pengadilan pribadi itu saat orang meninggal dunia. Detik di mana orang meninggal, pengadilan. Itu namanya pengadilan pribadi. Pengadilan terakhir saat akhir zaman atau nanti pada hari kiamat. Kalau demikian, pengadilan pribadi sudah terjadi atau belum? Pengadilan pribadi sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi setiap orang. Untuk saya, pengadilan pribadi sudah terjadi atau belum? Belum, saya belum mati. Sudah terjadi kalau untuk yang sudah meninggal, ya. Kalau nanti saya meninggal juga ini. Tetapi pengadilan terakhir sudah terjadi atau belum? Belum, karena nanti menunggu akhir zaman. Poin kedua, pengadilan pribadi satu persatu, orang demi orang, berbeda-beda, satu-satu. Pengadilan terakhir seluruh manusia secara bersamaan. Jadi pengadilan terakhir semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, dari manapun asalnya, apapun pekerjaannya, putih, keriting atau apapun manusia itu dari zaman Adam dan Hawa sampai saat terakhir semua diadili di dalam pengadilan terakhir secara bersama-sama. Dalam satu waktu. Aula mana aku Bromo, nggak tahu. Panitianya Tuhan, itu biar Tuhan yang ngurus. Kalau panitianya orang-orang pusing pasti ya. Karena orang dari zaman Adam dan Hawa sampai hari kiamat banyak sekali. Oh sekarang di dunia aja ada berapa miliar orang, apalagi ini dari zaman Adam dan Hawa loh ya. Di mana aulanya dipakai di mana tidak tahu. Siapa yang menyediakan konsumsinya nggak tahu juga. Itu pokoknya urusannya Tuhan, panitianya malaikat. Terserah Tuhan bagaimana. Sekarang nomor 3. Ada poin yang sama. Nomor 3 ini poin yang sama. Berarti poin 1 dan kedua ini kan berbeda sebenarnya. Poin 3, pengadilan pribadi dan terakhir sama. Berarti pengadilan pribadi dampaknya final dan abadi. Tidak berubah. Jadi pengadilan pertama dan pengadilan kedua keputusannya sama. Ambil contoh saya. Kalau saya meninggal dunia mati, pengadilan di sini saya diputuskan Bayu karena kamu adalah pengikut setia Yesus Kristus, tukang ngajari umat sehingga umat menjadi melek pikiran dan imannya, kamu setia melakukan pekerjaan Bapa, kamu masuk surga. Nah, gitu. Di pengadilan pribadi, saya masuk surga. Tetapi nanti kalau pengadilan terakhir, tetap tidak berubah. Ambil contoh sebaliknya. Bayu, karena kamu sudah hitam, jelek, tukang bohong, tukang ngomongin orang,
tukang nipu, perbuatanmu jahat, sudah hitam, jelek, jahat pula. Neraka. Bayu masuk neraka pada saat pengadilan terakhir. Dan berarti pada saat pengadilan terakhir nanti bisa berubah. Saya nyogok Tuhan lalu masuk surga, tidak bisa. Sekali neraka pada saat pengadilan terakhir. Sekali di surga saat pengadilan pribadi, pengadilan terakhir pun tetap akan jadi tidak mengubah keadaan dua pengadilan ini. Sampai di sini semoga paham mengenai alurnya kita nanti kalau meninggal dunia. Yuk mari kita baca sama-sama sekarang KGK 1022. Yang bagian hitam kita baca bersama-sama. Pada saat kematian, setiap manusia menerima ganjaran abadi dalam jiwanya yang tidak dapat mati. Ini berlangsung dalam satu pengadilan khusus. Jadi sebenarnya di dalam pengadilan khusus, keadaan manusia sudah jelas. Begitu orang mati, yang surga jelas surga, yang neraka jelas neraka. Tidak berubah sampai pengadilan akhir zaman. Ini dasarnya berani. Mari kita sama-sama baca yang di sebelah kanan. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan ayat suci dalam surat Ibrani membawa konsekuensi. Manusia mati hanya satu kali dan langsung dihakimi. Artinya reinkarnasi tidak mungkin terjadi. Ini tema lain. Kapan-kapan kita bicara, saya datang lagi ke Karawang untuk bicara reinkarnasi. Tapi itu tema lain, kita tinggalkan tema ini. Maka, benarkah ada gentayangan? Jawabannya tidak. Benarkah ada roh gentayangan? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Kita bersumber dari ajaran gereja tadi. Karena begitu orang mati, hakimi langsung. Tidak mungkin ada roh yang lolos, ngeloyor, lalu kemana-mana semaunya terbang-terbang. Semua roh orang mati, detik dia meninggal, diadili. Tapi benar ada Romo. Nyatanya ada loh Romo. Di perapatan itu Romo. Kemarin perapatan itu tabrakan Romo. Ada orang naik motor, orangnya hitam dan botak, mabuk Romo, namanya Bayu. Sama orang naik motor juga, namanya Suradi. Mabuk juga. Bayu sama Suradi tabrakan di perapatan, modar dua-duanya. Lalu besoknya ada orang dengar nangis. Setiap kali setelah tabrakan kemarin mati di perapatan, nabrak tugu di perapatan. Besok malam ada yang nangis. Besok malam lagi ada yang nangis. Berarti kan ada di situ Romo. Nah ini harus pinter. Harus pinter kita di sini. Orang yang mati tadi, Bayu dan Suradi tadi, maaf kalau ada persamaan nama fiktif ya. Jadi maaf dulu ini kalau ada persamaan nama ini bersifat samaran. Jadi tidak menyinggung siapapun. Bayu dan Suradi yang mati di perapatan tadi langsung diadili. Sudah jelas nasibnya, tidak ada di situ lagi. Tetapi nyatanya ada Romo, ada di perapatan itu ada Romo. Ada yang nangis tiap malam. Saya Bayu, tolong. Ada Romo. Minta sajen di situ. Berarti kan Bayu dan Suradi masih di perapatan itu Romo. Nah ini harus pinter. Gereja mengatakan begitu orang mati diadili jelas nasibnya. Kalau ada penampakan seperti itu bukan roh orang mati. Tetapi itu iblis atau roh jahat yang menyamar sebagai orang mati tadi. Jadi Bayu dan Suradinya sudah diadili. Tapi kok masih ada yang nangis? Itu roh jahat yang nangis di situ berpura-pura menyamar sebagai Bayu dan
Suradi. Tujuannya apa Romo kok kurang roh jahat itu? Untuk menyesatkan kita. Lalu nanti ada yang datang, ditanya, gibul, kamu siapa? Bayu dan Suradi. Minta apa? Minta ini, minta itu. Diberi sesajen di situ. Orang menjadi tidak lagi menyembah pada Tuhan, tapi takut pada roh-roh seperti itu. Tanda petik menyembah roh-roh seperti itu. Sehingga orang jatuh pada kesesatan. Ini yang dituju oleh setan. Jadi setan sering menyamar sebagai roh orang mati. Ibu dan saudara-saudari ingat baik-baik. Menurut ajaran gereja, begitu orang mati diadili langsung surga atau langsung neraka. Berarti roh orang mati tidak mungkin berkontak lagi, apalagi muncul, minta sajen kembang, minta sajen dupa, minta sajen, apalagi minta angpau, enggak ada. Yang minta angpau itu kan kamu kalau Imlek gitu ya. Enggak ada. Roh orang mati minta ini dan itu. Yang ada adalah roh jahat menyamar sebagai orang yang mati untuk membawa kesesatan. Untuk mengarahkan kita karena orang lalu berpikir, oh itu engkong ngasih pesan. Pesannya engkong apa? Bukan engkong. Itu adalah roh jahat yang menyamar sebagai engkong. Oh si Mbah Sosro. Mbah Sosro pesan begini. Itu bukan Mbah Sosro, itu roh jahat yang menyamar sebagai Mbah Sosro untuk mengarahkan orang pada kesesatan. Jadi apakah ada roh gentayangan? Tidak. Kalau yang dimaksud roh orang mati. Tapi roh gentayangan yang sering muncul ada, betul ada. Tetapi itu bukan roh orang mati. Tetapi itu roh jahat yang menyamar sebagai orang yang mati. Ini pertanyaan pertama terjawab. Dua. Apakah roh orang mati masih beredar sampai 40 hari? Tidak. Tidak, karena begitu mati diadili. Karena begitu mati diadili. Karena diadili dia tidak sempat ngopi. Sudah diadili. Jadi kalau kamu melihat ada engkong ngopi di teras. Engkong meninggal 7 hari yang lalu. Cik, engkong di depan. Ngapain? Ngudut. Itu bukan engkong. Itu roh jahat yang menyamar sebagai engkong. Karena apa? Engkong sudah diadili. Jelas nasibnya engkong di surga atau di neraka. Maka kalau berkaitan dengan dunia orang mati, kita perlu waspada dan hati-hati. Pikiran ditanamkan. Orang begitu mati diadili, tidak mungkin berkontak lagi. Jadi kalau ada orang mati, kontak lagi dengan mimpi, entah dengan penampakan, itu jawabannya satu, roh jahat yang mau membawa kesesatan bagi kita. Itu yang pertama. Jadi kalau ajaran gerejanya benar, kita ngerti, memandang peristiwa-peristiwa itu, kita jadi lebih pintar dan mengerti seperti apa itu. Yang kedua, bagaimana keadaan orang mati? Kita lihat. Pengadilan khusus itu tadi langsung jelas. Pengadilan khusus langsung jelas orang masuk surga atau masuk neraka. Jadi pilihannya hanya dua saudara-saudari. Begitu orang mati, diadili, ketok palu oleh Tuhan, kamu surga, masuk surga. Kamu neraka, masuk neraka. Jadi pilihannya hanya dua, surga atau neraka. Surga, kebahagiaan bersama Allah, neraka, terkucil, terpisah dari Allah. Atau lebih tepatnya, memisahkan diri dari Allah. Orang yang masuk neraka itu bukan karena Tuhan memasukkan orang itu ke neraka. Orang masuk neraka itu karena nyemplung sendiri ke neraka. Maka orang nyemplung neraka itu karena sukarela. Kembali ke sini. Surga atau neraka. Tetapi ada prosesnya. Nah ini orang Katolik perlu paham. Untuk ke surga ada dua prosesnya. Yang langsung orang-orang suci,
Yang kedua orang yang perlu disucikan, tetapi keputusannya sudah jelas. Maka tadi saya pas bagian awal saya pede mengatakan, Romo Bayu mati masuk surga. Langsung apa tidak Romo? Tidak. Kemana dulu Romo? Purgatorium. Saya yakin masuk purgatorium dulu, iya masih punya dosanya kok, ada dosa-dosanya kok. Meskipun dosa-dosa kecil. Kalau Anda ini masuk mana ini nanti? Langsung apa tidak? Langsung. Nggak mungkin langsung. Oh, kamu masih suka bergosip kok langsung ya. Masih suka marah sama istri kok langsung. Sama suami ngomel kok langsung. Ya enggak ya. Kalau masih ngomel sama suami, masih ngomel sama istri, nyicil. Purgatorium tadi itu ya, purgatorium. Kita semua akan ke surga, hanya berbeda caranya. Orang yang suci, santo santa langsung, pada umumnya kita melalui purgatorium menggunakan penyucian, dibersihkan lebih dulu. Maka tadi saya yakin masuk surga. Orang Katolik kalau nggak yakin masuk surga, jangan jadi Katolik. Untuk apa jadi Katolik kalau kamu tidak yakin masuk surga? Ikut Yesus jelas selamat, 100% selamat, pasti masuk surga. Hanya ada yang langsung, ada yang tidak. Pastor Suradi Markus, wah nggak mungkin langsung dia juga. Dah, purgatori dah jelas itu. Sama kayak saya. Ini paham ya mengenai ini ya. Jadi keadaan orang mati itu jelas hanya dua, yaitu surga atau neraka. Neraka plung langsung, tidak ada cicilan. Kalau orang ke surga ada yang langsung, siapa itu? Santo santa, orang suci, tingkat kesuciannya luar biasa. Contoh zaman modern itu Bunda Teresa misalnya, langsung diakui sebagai orang suci dalam 5 tahun. Beliau jelas langsung masuk surga karena kesuciannya. Boleh dikatakan masih hidup saja sudah kelihatan sucinya. Kalau Romo Bayu ini masih hidup bukan kelihatan sucinya, bukan kudus tapi kudis kalau saya ini. Kita lihat seperti apa orang yang masuk surga. Dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah disucikan sepenuhnya. Berarti dalam rahmat itu orang pada saat meninggal dalam kepenuhan rahmat. Tidak menyimpang dari hukum Tuhan. Dalam persahabatan dengan Allah dan sudah disucikan sepenuhnya. Kalaupun berdosa, dosanya yang kecil itu sudah diampuni oleh Tuhan. Kenapa harus sepenuhnya? Yang syarat kedua tadi itu. Yang syarat kedua kenapa harus sepenuhnya? Yang ini. Kenapa harus sepenuhnya? Karena ini. Kita baca bersama-sama di dalam KGK 1029. Bersama-sama. Mereka yang berbahagia di dalam kemuliaan surga tetap memenuhi kehendak Allah dengan gembira. Mereka melakukan itu juga dalam hubungan dengan manusia lain dan apa artinya? Memenuhi kehendak Allah dengan gembira, tidak ada noda dosa setitik pun di surga. Jadi surga itu tidak bisa menoleransi sedikit pun ada dosa. 0, 0. Di surga tidak ada dosa meskipun sedikit sekali. Dosa yang sekecil apapun tidak mungkin ada di surga. Ada ayatnya dalam Alkitab Romo ada 2 ayat yang memberi penegasan mengenai itu. Di mana Allah hadir, kudus itu. Di mana Allah hadir tidak ada selain kekudusan dan kesucian. Ada 2 ayat yang mendukung mengenai ini. 1 perjanjian lama, 1 perjanjian baru, kitab Wahyu dan kitab Keluaran. Kita baca kitab Keluaran yang sebelah kiri bersama-sama. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah, ada yang tahu cerita apa ini? Ini cerita Musa yang diberi penampakan oleh Tuhan dalam wujud semak yang bernyala. Semak bernyala tetapi tidak kebakar. Gimana itu Romo ya? Bernyala, jadi semak-semaknya bernyala tetapi tidak kebakar. Ada apinya, nyala tapi tidak kebakar. Gimana? Dibayangkannya bagaimana? Bernyala tetapi tidak kebakaran.
Ini bernyala tapi tidak kebakaran tuh ini. Perhatikan di sini. Tanah yang kau injak itu kudus. Perhatikan bahwa kehadiran Tuhan di tanah, kehadiran Tuhan di bumi, tanah sekitarnya menjadi kudus. Tanah saja menjadi kudus. Maka dikatakan jangan dekat-dekat. Bahkan kalau mau mendekat, lepaskan itu sendalmu. Karena tanah itu kudus, tidak bisa kamu injak sembarangan. Artinya Tuhan dan sekitar yang ada di sekitar Tuhan itu kudus adanya. Ini membuktikan, ini tanah saja loh. Secara tidak langsung ayat ini membuktikan ajaran praktek liturgi dalam gereja Katolik secara tidak langsung. Ini menyimpang tapi untuk pengetahuan supaya kita sebagai orang Katolik juga makin yakin mengenai praktek-praktek iman kita sebagai orang Katolik. Dalam gereja Katolik ada pemberkatan air. Air dipakai untuk menyucikan. Mungkin ada orang yang mengajak, air kok suci, air kok kudus, yang kudus hanya Tuhan. Betul. Tetapi kekudusan Tuhan bisa menular. Perhatikan, tanah yang di sana ada Tuhan yang hadir, tanah yang tidak kudus, Tuhan hadir, tanahnya jadi kudus. Ini perhatikan, tanah yang kudus. Jadi tanah saja bisa dikuduskan. Maka ayat ini sekaligus membuktikan ajaran iman gereja Katolik benar. Kalau ada pemberkatan air yang tidak suci, disucikan karena kehadiran berkat Allah. Ini sedikit menyimpang. Untuk memberi Anda juga pengetahuan supaya mungkin ada yang bertanya-tanya, air kok bisa suci ya? Kan yang suci hanya Tuhan. Wah berhala itu air suci itu, enggak benar itu air suci. Benar, tanah bisa dikuduskan. Itulah kenapa air barang yang sama dalam arti materi, tanah, air itu kan sama. Air pun maka bisa dikuduskan dalam hal ini oleh kuasa Tuhan. Maka air yang di sana itu air suci saudara. Jangan sembarangan itu, karena itu betul sudah disentuh dengan kuasa Tuhan sendiri. Maka dikatakan jangan sembarangan dengan tanah itu, sudah disentuh oleh kuasa Tuhan. Itu air yang depan pintu-pintu gereja itu loh. Mungkin Anda pernah melihat di situ ada jentik-jentik, tetap air suci. Jentiknya pun dikuduskan di situ. Jentiknya lebih suci dari kamu saudara-saudara. Karena jentik itu mandi dengan air suci, kamu hanya jidatnya yang disucikan. Saya sedikit bercanda tapi serius dalam arti air yang di sana itu betul-betul kekudusan Allah menyucikan air itu. Kembali ke soal ini. Wahyu, sekarang kitab Wahyu. Yuk kita baca sama-sama. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, melainkan hanya mereka yang namanya tertulis kitab kehidupan anak domba itu. Tidak akan masuk sesuatu yang najis. Ini menggambarkan surga. Jadi surga tidak bisa bertoleransi sedikit pun dosa setitik apapun. Itulah kenapa orang yang mau masuk surga kalau belum pantas harus melalui purgatorium dulu. Karena Anda harus bersih dulu supaya bisa masuk surga. Gambarannya, sekarang ini gambaran. Direkam baik-baik, saya pakai gambaran supaya lebih gampang. Saya lebih senang pakai bahasa Jepang, jelas dan gampang. Supaya kita paham. Kalau gambarkan ini ruangan ini surga, orang yang sudah bersih, santo-santa, plung, boleh langsung masuk, cus. Santa Teresa, bersih, sudah mandi, sudah bersih, wangi, masuk. Bayu, di luar dulu. Cuci kaki dulu di teras. Itulah purgatori. Cuci kaki dulu di teras, tetapi kamu sudah jelas boleh masuk. Gitu loh maksudnya. Sudah jelas boleh masuk, tetapi ujung kakimu yang nginjek lumpur tadi, meskipun hanya ujung jempol sedikit, bersihkan dulu. Di teras sana ada air, ada keran. Kamu bersihkan ujung jempol yang kena lumpur, sudah boleh masuk kalau sudah bersih. Tetapi harus berproses di depan sana untuk membersihkan kena lumpur meskipun sedikit tadi. Itu yang disebut purgatorium. Saya sudah jelas boleh masuk ruangan,
tapi tunggu dulu sampai kakimu yang kena lumpur tadi bersih. Ini berbeda dengan neraka. Kalau neraka tidak diperkenankan masuk, sudah jelas di luar, tidak ada kesempatan lagi untuk masuk. Tidak berubah nasibnya sampai pada akhir zaman. Mari kita lihat apa itu purgatori. Nah ini sudah saya beri pengantar, ini diberi kejelasan lebih lagi. Orang masuk surga kalau tadi dua, kalau belum disucikan bagaimana? Nah ini di sini ya. Pengadilan pribadi hanya dua, jelas surga atau neraka. Neraka kontan langsung, kalau surga ada yang langsung, ada yang melalui purgatori. Orang yang di purgatori sudah jelas masuk surga, tetapi perlu pembersihan. Nah, kalau kita berdoa untuk orang yang meninggal, kita tidak berdoa bagi mereka yang ada di neraka. Sebab orang yang ada di neraka tidak bisa diubah keadaannya sebab kekal. Kalau kita mendoakan saudara-saudari kita yang meninggal itu, yang kita doakan sesungguhnya mereka yang ada di purgatori ini. Pertanyaannya, ngapain Romo harus didoakan? Pertanyaan kedua, kalau tidak didoakan, apakah nanti bisa masuk sendiri Romo? Bisa, tapi lama. Ya biarinlah Romo, lama juga enggak apa-apa, biarkan nanti kan ya lama-lama masuk. Betul. Jadi begini saudara-saudari, saudara-saudari kita yang mati itu seandainya Anda tidak doakan, ya nanti ya lama-lama masuk surga sendiri dengan proses penyucian. Tetapi kalau kita doakan, kalau kita kirim misa suci, kalau kita doakan dengan doa arwah, mempercepat mereka untuk segera masuk dalam kerajaan surga. Nilai pentingnya apa Romo? Aku tidak pakai bahasa teologi, aku tidak pakai bahasa yang rumit, pakai bahasa Jepang jelas dan gampang. Pakai gambaran. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang pernah tinggal jauh dan bekerja terpisah dari keluarga, angkat tangan tolong. Yang pernah jauh dari keluarga, yang pernah berpisah jauh, lumayan banyak. Nah, saya minta tolong ngacung karena Anda pasti tahu rasanya libur. Anda yang kerja jauh dari keluarga, apalagi kalau anaknya masih kecil, masih lucu-lucu. Anak baru lahir, lalu bapaknya harus kerja jauh. Pengen segera ketemu, tapi cutinya masih 6 bulan lagi. Aduh mikirin, bukan mikirin istrinya. Mikirin anaknya, aduh pengen ketemu, rindu pengen segera ketemu, tetapi belum saatnya. Itu purgatori. Mereka yang di purgatori itu rindu, pengen segera ketemu Tuhan Yesus, tetapi belum saatnya. Jadi mereka di purgatori itu menderita seperti itu. Anda yang jauh tadi, yang kerja jauh tadi, kan pengen segera ketemu dengan keluarga. Di tempat jauh itu rasanya sakit apa tidak saudara-saudari? Sakit. Sakitnya tuh di sini. Sakit dalam arti apa? Pengen ketemu, rindu pengen berjumpa, tetapi waktunya belum tiba. Itu loh. Jadi mereka yang di purgatori itu pengen segera ketemu dengan Tuhan Yesus, tetapi kapan kok lama nggak ketemu-ketemu? Doa-doa kita mempercepat penderitaan mereka itu, sehingga penderitaan batin itu membuat segera mereka dapat berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau ada pertanyaan, neraka dan purgatori itu apakah dua-duanya sengsara Romo? Dua-duanya sengsara, tetapi sengsaranya neraka berbeda dengan sengsaranya purgatori. Sengsaranya neraka adalah penyesalan yang tiada batasnya, nyesel, tidak mungkin ketemu. Itu neraka, sakit banget. Karena harta yang paling berharga yaitu Allah hilang. Yang paling berharga. Ketika orang berada di neraka, orang menyadari harta bukan apa-apa, keluarga bukan apa-apa, pangkat bukan apa-apa, dunia bukan apa-apa. Karena begitu di neraka orang tahu yang paling berharga hanya Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan itu lepas, hilang dari genggaman. Itu orang di neraka. Tidak mungkin lagi bersama dengan yang paling berharga dalam hidupnya. Menderita sekali. Jadi sebenarnya bayangan kita tentang neraka juga sedikit perlu diperbaiki.
Jangan terus dalam pikiran-pikiran zaman kecil. Kadang-kadang orang beriman, badannya tumbuh dewasa, tapi pikiran imannya masih TK. Anda kan zaman dulu kan membayangkan kalau orang masuk neraka kan disiksa toh, dipotong lidahnya numbuh lagi, kan gitu. Kalau orang sering mencuri dipotong tangannya nanti numbuh lagi, gitu apa enggak? Gitu kan? Disiksa badan kan? Apakah neraka sesungguhnya siksaan badan? Alkitab memang menggambarkan itu, siksaan badan, tetapi yang paling menderita sesungguhnya siksaan dalam jiwa. Itu neraka. Siksaan badan itu bukan apa-apa sebenarnya. Saya beri contoh atau ilustrasi. Kalau ada seorang ibu punya anak balita umur 5 tahun, ketangkep penjahat. Ibu itu pilih mana? Anaknya disiksa di depan dia, atau anaknya tidak diapa-apakan, ibunya disiksa, disilet-silet badannya. Kira-kira lebih menyiksa mana? Untuk seorang ibu. Badannya yang disiksa, badan si ibu yang disiksa, atau melihat anaknya yang disiksa? Ayo ibu-ibu jawab, jangan diam. Saya belum ibu, gak pernah hamil. Kira-kira yang mana? Saya membayangkan, semoga benar, seorang ibu akan lebih menderita melihat anaknya disiksa di depan dia. Ibunya tidak sakit apa-apa, tidak sedikit pun digores kulitnya. Tetapi melihat anak balitanya disilet, keluar darahnya, ditampar anak balitanya, ibu itu merasa sakit, itu siksaan jiwa. Jadi neraka sesungguhnya yang paling mengerikan bukan siksaan jasmani, itu cemen. Siksaan jasmani itu kan cemen. Tapi yang paling menyiksa di dalam neraka sesungguhnya adalah siksaan dalam jiwa. Penyesalan yang tidak mungkin lagi dapat dikembalikan. Itu yang paling menyiksa di dalam neraka. Nah, ini perlu juga Anda membayangkan dengan benar. Jadi jangan membayangkan lagi nanti kalau di neraka yang suka bohong, mulutnya disobek, numbuh lagi, disobek, numbuh lagi. Wah itu bayangan anak TK, ya. Apakah itu benar, Romo? Ya, benerlah. Untuk anak SD, ya. Benar untuk anak SD. Tapi untuk kita yang dewasa perlu dapat membayangkan neraka sesungguhnya adalah siksaan dalam jiwa yang tiada taranya. Lalu kembali ke soal purgatori. Neraka itu siksaan, dalam arti sengsara. Purgatori sengsara. Sama-sama sengsara tapi jenis sengsaranya berbeda. Di purgatori itu ada harapan, orang bisa bertemu. Kesengsaraan di purgatori adalah kesengsaraan orang pengen bertemu tapi belum saatnya. Nah itu maksudnya begitu. Kesengsaraan dalam arti itu. Orang pengen segera bertemu tapi belum saatnya, itu menyiksa juga. Nah ini saya pakai gambaran, kalau pakai bahasa teologis juga bisa. Tapi biasanya kalau pakai bahasa teologis yang tinggi-tinggi muluk-muluk itu Anda nggak ngerti. Purgatori dan neraka itu sama-sama sengsara tapi jenis sengsaranya berbeda. Semoga sedikit bisa dipahami perbedaan ini. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan ini. Shalom alaikum.